Kasus kecelakaan mobil plat merah di Jambi yang dikendarai dua orang remaja memunculkan isu sepasang muda-mudi di mobil tersebut sebelumnya digerebek hingga kabur dengan kecepatan tinggi. Mobil dinas itu akhirnya berhenti usai menabrak tiang billboard lalu mobil di dekatnya tepat di depan Rumah Sakit Siloam Kota Jambi pada Kamis 3 Februari 2022 malam. Pada saat kecelakaan tersebut, sejumlah warga mengaku melihat di dalam mobil itu seorang perempuan muda dalam kondisi tanpa busana. Pernyataan itu juga disampaikan pemilik mobil Kayla yang ditabrak mobil sedan Toyota Camry tersebut usai mental dari tiang billboard. Menanggapi dugaan penggerebekan dan pengejaran Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan telah melakukan pengecekan lokasi. Ia menyebut tak menemukan saksi yang melihat langsung ataupun orang yang menggerebek dua pelajar tersebut di dalam mobil. Kombes Pol Eko berujar pihaknya sejak awal fokus pada insiden kecelakaannya saja, yang membuat kedua pelajar SMA itu kini harus mendapat perawatan di rumah sakit. Eko menuturkan sebelum menabrak tiang reklame dan mobil Kalia, mobil sedan Camry ini juga terlebih menabrak pohon tak jauh dari lokasi yang disebut sebagai lokasi penggerbekan. Saat itu pengemudi terus melajukan kendaraannya sehingga lepas kendali dan terjadi kecelakaan tunggal. Sementara itu dalam video yang beredar terdengar adanya percakapan antara orang yang melihat ke dalam mobil dengan seorang pengendara sepeda motor yang merekam kondisi mobil usai kecelakaan. Beberapa kali disebutkan bahwa di dalam mobil tersebut ada perempuan yang tanpa busana. Mobil yang kecelakaan ini merupakan kendaraan yang harusnya digunakan untuk pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Dulunya mobil sedan tersebut dikendarai oleh Wakil Ketua DPRD yang kini telah dipenjara karena tersandung suap ketok palu. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto langsung meminta agar Sekretaris Dewan menertibkan seluruh aset di sekretariat. Ia meminta seluruh aset yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dapat terdata sehingga dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Purwanto, ia juga meminta agar Sekwan untuk membuat aturan atau tata cara pemakaian aset DPRD. Ia berujar kendaraan dinas yang kecelakaan yang menghebohkan tersebut dulunya kendaraan dinas dari unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014 hingga 2019. Saat ini kendaraan itu secara operasional dipergunakan menjemput tamu di DPRD Provinsi Jambi. Pada saat kecelakaan, Edi Purwanto berujar kendaraan tersebut digunakan anak dari seorang kepala subbagian di DPRD Provinsi Jambi. Ia menyebut dari laporan Sekwan, diketahui yang menyetir mobil itu anak dari Kasubag. Di sisi lain, Edi Purwanto cukup prihatin atas kejadian tersebut. Edi berujar suami dari Kasubag itu baru beberapa hari meninggal dunia. Maka dengan kejadian tersebut sebetulnya dirinya sangat menyayangkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.